Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Jadi pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang hari pertama masuk kerja kita sebagai CPNS. Nah, ini kan kita ceritanya sudah dapat SK, sudah dapat SPMT. Nah, kemudian eh, disuruh masuk besoknya biasanya, jadi per tanggal 1, atau beberapa juga ada yang sebelum tanggal 1, entah itu tanggal 30 atau 31-nya. Nah, misalnya sowan. Nah, jadi untuk hari pertama masuk kerja itu saya merangkum ada sekitar 6 lah, ada 6 poin yang perlu Anda boleh Anda ikuti, atau kita berbagi pengalaman lah ya, dari pengalaman saya pribadi. Nah, jadi seperti ini ya. Yang pertama nih, jangan lupa pakai seragam yang benar. Jadi yang pertama, pakai seragam yang benar, yang sesuai. Jadi misalnya hari pertama masuk kerja itu Senin. Nah, kalau Senin ya, kalau misalnya Anda kerja di puskesmas atau instansi dinas terkait, nah itu biasanya pakai kaki. Tapi kalau rumah sakit beda, biasanya putih. Tapi kita anggap hari pertama masuk kerja bagi instansi umum ya. Jadi biasanya itu pakai kaki. Kaki itu yang pakaian coklat. Nah, itu beli sendiri ya. Jadi tidak ada yang mengkoordinir atau apapun. Jadi Anda ya harus mempersiapkan sendiri. Berikut dengan atribut-atributnya. Ada dinas provinsi sama dinas kabupaten ya. Jadi untuk atributnya disiapkan juga lengkap. Dan juga jangan lupa rencana Korpri sama Nemtek ya. Ini kebetulan Nemtek saya lagi rusak, jadi nggak saya pasang nih. Jadi jangan lupa rencana Korpri sama Nemtek ya. Nah, kalau misalnya Anda masuk hari Rabu, biasanya itu pakai putih hitam seperti yang saya pakai ini nih. Nah, lalu selain itu misal Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu itu batik, biasanya batik. Jadi sesuaikan dengan hari pertama Anda masuk. Jadi kalau Senin jangan Anda pakai batik, itu nanti keliru ya, miss. Karena yang lain pakai kaki, Anda pakai batik sendiri kan agak aneh. Jangan lupa atributnya ya. Usahakan dilengkapi, dan jangan lupa pokok atribut Korpri sama Nemtek itu harus ada, karena Anda masih CPNS ya. Itu pun dipakai sampai Anda jadi PNS ya. Tapi kalau bisa usahakan pakai terus lah, soalnya itu memang ASN itu seperti itu lah ya, atribut harus lengkap ya, rencana Korpri terutama ya. Ya, tapi kalau tanggal 17 biasanya juga ada yang pakai pakaian Korpri. Jadi hari pertama masuk kerja misalnya itu hari tanggal 7 hari kebesaran atau hari ini, biasanya juga pakai Korpri yang batik biru itu. Nah, selanjutnya yang kedua nih, itu datang tepat waktu ya. Di berbagai instansi sekarang itu sudah banyak fingerprint atau iris scanner. Jadi sistem cek lognya itu sudah pakai mesin, bukan manual. Jadi rata-rata untuk yang nanti kan ada instansi yang 5 hari kerja sama 6 hari kerja. Nah, kalau 5 hari kerja itu biasanya jam 7.15, pulangnya 14.15. Jadi 7 jam ya. Sedangkan yang 6 hari itu tadi yang 6 hari kerja ya. Sedangkan yang 5 hari kerja itu 7.15 sampai 15.45. Jadi hampir mendekati asar lah. Jadi untuk berangkatnya itu sama, 7.15 sudah cek log ya, sudah fingerprint atau iris scanner. Walaupun
apa Anda masih belum ada di fingerprint atau tetap usahakan datang pagi ya, karena nanti Anda kan masih CPNS ya, nanti juga ada latsar juga. Dalam rangkaian 1 tahun itu Anda itu masih dinilai, nanti itu ada tingkat kedisiplinan dan sebagainya. Jadi yang menilai itu siapa? Yang menilai itu atasan. Jadi hati-hati, entah itu atasan langsung KUPDT atau KTU. Jadi hati-hati tetap, walaupun Anda mungkin awal masuk belum ada fingerprint, itu nanti tetap usahakan datang tepat waktu, yaitu jam 7 lebih 15 menit. Tapi pengalaman saya nanti sekitar selang seminggu itu sudah pakai fingerprint kok. Anda akan dimasukkan oleh BKD. BKD setempat, nanti perekamannya di kantor BKD dulu sama teknisinya ya. Nah, terus yang poin ketiga nih ya. Jadi ketika datang sudah pakai seragam lengkap, datang tepat waktu, nah berkenalan dengan sopan santun ya. Jadi yang biasanya nanti di sana juga pasti ada pegawai yang tua muda, nah itu usahakan tetap memanggil mas atau mbak ya. Bagi yang sudah berumur 35 ke atas atau 40 ke atas itu ya panggillah pak, bu. Nah, jadi tetap ada tingkatan lah ya. Kalau di bawah 35 bawah mas mbak bolehlah. Atau nah itu nanti terserah kalian. Jadi tetap usahakan dipanggil mas atau mbak. Bagi yang muda-muda atau di bawah kalian tetap dipanggil seperti itu. Bagi yang tua dipanggil bapak atau ibu. Lalu yang keempat nih, nanti Anda kan biasanya sudah masuk ke instansi itu biasanya duduk dulu, entah itu di depan atau di apa, ya bukan di resepsionisnya sih, di dalam kantor lah, tapi kan masih belum dikenalkan ya. Nah yang keempat ini Anda lihat, jadi biasanya mungkin saya kepala PTT atau itu akan datangnya terlambat, jadi kalian nanti istilahnya seperti yang Pak Mika tadi, perkenalan dulu dengan orang yang datang dulu. Nah nanti resminya akan diperkenalkan oleh KUPDD. Nah di poin keempat ini diperkenalkan oleh KUPDD atau kepala bagian lah. Jadi Anda akan diperkenalkan ke istilahnya ditemani oleh beliau untuk memasuki ruangan satu persatu sekaligus memperkenalkan diri ya. Perkenalkan singkat, nama Anda siapa, Anda berasal dari mana, sekarang menetap di mana, nah seperti itulah ya. Jangan canggung lah ya, agak santai lah, tapi nggak apa-apa, wajar lah kalau misalnya ngeredek atau tegang dan sebagainya, itu hal yang wajar lah ya. Lalu yang kelima, nanti setelah diarah itu biasanya nanti kembali lagi ke ruangan KUPDD atau ke ruangan kepala bagiannya tadi. Nanti Anda akan dijelaskan tentang job desk Anda, lalu ruangan Anda itu di mana. Nanti mungkin juga ditunjukkan bahwa mana meja dan kursi yang bisa dipakai oleh Anda. Nah, selama dijelaskan oleh KUPDD atau mungkin di bawahnya kepala bagian tersebut, nah itu silakan Anda bertanya macam-macam dulu, karena formasi yang Anda pilih yang kemarin itu dari basically Anda sebagai mungkin kemarin mahasiswa ya, yang mungkin baru fresh grade ataupun yang dari instansi lain, kan pasti berbeda ya. Namanya orang kerja itu berbeda dengan yang ketika dipelajari ketika mahasiswa, tapi basicnya sama sebenarnya. Tapi ini lebih ke teknisnya. Jadi mungkin seperti membuat laporan atau ada kerjaan membuat LPD, laporan LPD itu laporan perjalanan dinas, atau mungkin macam-macam lah ya. Jadi juga jangan lupa dengan organisasi Anda, misal Anda dari bidan atau perawat, itu tanya-tanya, sharing tupoksinya perawat di
tupoksi perawat, CPNS. Nah, gitu-gitulah ya. Atau sanitariatan lingkungan. Nah, itu Anda tanya, atau apa ikatan akuntansi. Nah, itu tanya apa tupoksinya juga. Jadi jangan Anda seolah ngeblank atau ini. Anda tanya sudah tinggal dengar lah, dengan dengar cari informasi quality job list Anda waktu di instansi itu seperti apa. Tapi kalaupun nggak cari-cari sebenarnya ya nggak apa-apa lah, karena itu nanti akan mengalir. Jadi nggak perlu takut yang seperti ini nanti, karena itu akhirnya seperti mengalir lah, pasti bisa sendiri juga. Nah, yang keenam ini poin penting yang dari saya sebutkan tadi, yang 5 tadi, ini yang poin keenam yang paling penting lah. Jadi tunjukkan profesionalisme Anda sebagai ASN. Jangan lupa. Ya walaupun Anda belum menjadi ASN lah, masih CPNS ya. Tapi Anda akan menjadi PNS ya. Nah, perlu diketahui bahwa di setiap instansi itu banyak apa istilahnya, banyak status ini maksudnya status dari karyawan ya. Jadi ada yang pertama ya jelas ya PNS ya, PNS. Mungkin ada baru yang P3K, tapi ini masih jarang ya, karena P3K kan masih dimulai dari 2019 2019 ya. Nah, ada lagi yang P3K PPT, pegawai tidak tetap. Nah, status PPT. Lalu ada lagi honorer atau kontrak. Kemudian ada lagi relawan. Nah, ini memang agak saya sebut lagi, karena yang honorer atau kontrak ini sama aja yang itu juga itu relawan. Kalau relawan itu dia itu memang tidak mendapatkan gaji atau ini ya. Tapi kalau honorer atau kontrak itu masih dapat, tapi itu pun masih sangat-sangat bawah sekali upah minimum ya. Jadi di bawah sekali. Apalagi yang relawan, dia bahkan tidak mendapatkan apapun. Jadi istilahnya kayak mengabdi. Nah, karena kalau dulu orang kan itu menganggapnya bahwa bisa mengabdi nanti pengangkatan menjadi tenaga PNS atau ini enggak. Ya ini belum tahu, karena sebenarnya mulai tahun 2018 itu sistemnya harus CAT ya. Jadi nggak ada soal pengangkatan, harus tetap tes, karena Indonesia mau menuju Good of Government tahun 2023 atau 2025 ya. Nah, jadi tetap Anda tetap saya nggak ngajari atau ini, Anda boleh sombong, tapi tetap sesuai koridor. Tunjukkan tetap Anda profesionalis Anda sebagai CPNS ya, dengan atribut rapi, dengan berpakaian selayaknya. Karena yang membedakan antara PNS dan tidak itu adalah rencana konkret. Nah, seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu aja. Nanti kalau misal ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Jangan lupa dengan tinggi integritas ASN. Selamat bagi anda yang sudah menjadi ASN hari ini. Salam sukses selalu. Oke, thank you.